Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ini saya punya laptop atas nama Mas Dedi Alienware M17R3 ya. Kondisinya mati, bekas servis. Dari info teknisi sebelumnya, itu kerusakan ada pada prosesor, cuman enggak berani ganti. Oke, kita cek dulu. Jadi ini kita fokus ke tutorial bongkar unitnya aja. Mimin bantu kalau misal teman-teman punya laptop yang merek sama, mau upgrade RAM atau hard disk. Ini kita lepas baterainya dulu. Pertama kali harus lepas baterainya dulu karena di bawah baterai itu ada dua mur kecil untuk ngunci casing bawah. Nah, tinggal dorong aja sih casing bawahnya. Jadi tinggal dorong, tekan, dorong, lepas. Nih hasil penutup bottom case kalau sudah lepas. Di sini ada dual storage hard disknya. Kita harus lepas bautnya dulu. Langkah awal kita amankan harddisknya dulu ya teman-teman. Di sini ada SSD Vigen 128, sama yang satunya ini harddisk yang kedua. Ini WD Black 250-an kayaknya itu. Untuk RAM harusnya ini ada 4 soket. Cuman yang terisi sepertinya hanya 3. Jadi RAM-nya 4 gigaan. Nanti kita tahu slotnya penuh atau enggak setelah proses bongkarnya selesai, karena dua soketnya ada di bawah, jadi di baliknya motherboard. Ini bagian fan pertama, kita harus lepas. Jadi step by stepnya harus sesuai supaya ngelepasnya gampang. Ini heatsink untuk fan yang pertama. Terus untuk yang kedua ini ada heatsink fan, tapi yang jadi satu sama modul VGA. Kita lihat nanti ada bekas servis di VGA atau enggak. Dari customer kita cuman di infonya itu kerusakan hanya prosesor. Ini harus lepas semua. Jadi itu tadi fan yang kedua kita lepas. Itu masih ada baut yang nahan, jadi harus kita lepas. Agak sulit memang teman-teman untuk yang model-model ROG, Alienware, HP Omen, Lenovo, seri Legion, itu kan seri-seri gaming, jadi mungkin memang agak susah. Kalau Alienware ini punyanya Dell. Ini heatsink kedua. Nah, ini chip VGA. Model-model gaming yang masih lama, ini modelnya gini VGA-nya, jadi satu modul. Tapi ini sepertinya VGA sudah bekas di rebol ya teman-teman. Jadi lem-lemnya pojok-pojokan sudah tidak ada. Jadi ada bekas penanganan di bagian VGA. Kalau misal nanti oke di prosesornya, kita tinggal cek VGA-nya bagus atau enggak. VGA sudah lepas. Di sini ada beberapa baut yang harus dilepas juga. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang kelihatan dilepas saja. Jadi semua baut yang kelihatan di casing itu dilepas saja. Sebenarnya ini prosesor yang ada pasta itu bisa dilepas. Cuman sepertinya saya enggak lepas saja karena biar teknisi yang ngecek, saya bantu bongkar aja. Kalau teman-teman butuh tutorial untuk bongkar laptop, ini bisa dipakai gitu ya. Saya ini pakai obeng otomatis, jadi lebih cepat, nggak capek muter-muternya ya teman-teman.
Jadi jangan dikomplain kok pakai obengnya gitu. Oke, sepertinya sudah ini semua. Jadi ini ada bekas motherboardnya sih, ada kayak bekas penanganan ya, bekas fluk yang kering. Ini saya bersihkan dulu pasta prosesor supaya tidak nempel kemana-mana. Pasta prosesor yang bagus memang agak lembek teman-teman. Kalau di Putracom sih pakainya yang Gold Series, itu lebih bagus pendinginannya. Oke, jadi ini motherboard saya pastikan sudah bekas ada penanganan, cuman yang bisa pastikan itu langsung sama teknisi. Ini saya terima kondisinya ada dompel sih ya, jadi ada crack di bagian engsel. Kita lepas bagian keyboard setelah semua baut bawahnya lepas. Ini ada frame bagian switchnya, kita lepas dari soket. Nah, kalau itu tidak ditancap, laptop tidak bisa di switch. Paham ya teman-teman? Jadi ini untuk keyboard ada 4 baut, itu harus dilepas semua. Ini keyboard kalau misal nyala RGB loh teman-teman, jadi ada warna merah, biru, kuning, hijau ya, RGB, green, red, green, blue. Jadi bagus teman-teman. Tapi rata-rata memang kalau series gaming keyboard memang nyala RGB. Oke, baut sudah lepas. Kayaknya masih ada satu yang tersisa. Nah, kan masih ada itu. Nah, itu ada soket. Kita lepas juga. Jadi keyboard sudah lepas. Penanganan kedua itu soket, semua soket yang nempel di motherboard kita hati-hati ya teman-teman, karena krusial sekali kalau misal ada salah cabut atau terlalu gerusa-gerusu ya. Jadi soket-soket itu harus lepasnya hati-hati. Kadang di Putracom masuk bekas servis itu pin wifi-nya rusak. Padahal sih cuman ini pin wifi. Tapi kalau misal pin wifi itu lepas, wifi nggak bisa dipakai. Jadi jaringannya nggak bisa maksimal nangkep gitu loh. Kalau misal ngelepas apapun dari motherboard, hati-hati banget supaya nanti hasilnya juga bagus. Oke, ini baut engsel sekitar 6 baut itu kita lepas. Jadi proses lepas motherboard itu LCD harus dilepas. LCD oke. Sudah lepas. Penutup memorinya cuman laptop badak ya yang punya RAM ditutup sama plat. Jadi RAM-nya itu disembunyikan lah istilahnya. Jadi step by stepnya seperti ini, baut-baut semua harus dilepas, semua soket juga harus dilepas. Itu switch on off-nya juga yang untuk setting. Ini lampu, kalau misal laptop di bagian sebelah switch on-nya nyala, ini lampu kita lepas juga, diamankan. Oke.
Kita amankan semua ya teman-teman. Nah ini untuk RAM yang saya ngomong tadi. Jadi yang di dalam itu 2 slot sudah penuh 8 GB, satu chip 4 GB, satu chipnya 4 GB, jadi 8 GB. Yang di luar tadi satu chip 4 GB, jadi totalnya 12 GB. Semua merek Samsung. Untuk DDR-nya DDR3 kita pasang lagi. Oke, pastikan semua kancingan soket itu lepas dari casing atas supaya nanti pas ngelepas covernya nggak ada yang nyantol sama motherboard. Ya teman-teman, ini Mimin juga perlu cek kondisi pas bongkar ada kurang apa. Sepertinya sudah lepas semua. Ini soket memang dari awal nggak ada, saya juga masih belum cari tahu itu soket apa. Lepasnya dari atas ya teman-teman. Ini masih ada yang nyantol, ada baut yang belum lepas. Oke, lepas ya teman-teman. Jadi cover atasnya sudah lepas dari motherboard, tinggal bottom case nya. Yang putih-putih itu speaker. Nah ini saya juga nggak paham, speaker model harusnya sih kayak Harman Kardon, tapi kok abu-abu itu nggak tahu lem atau apa. Yang jelas kita terimanya sudah kondisinya seperti itu. Kita lepas soket speakernya dulu. Nanti ini masih yang ini ya, sepertinya sih itu soket baterai yang barusan saya lepas. Terus kita lepas untuk speaker karena mau ngangkat DVD. Nah ini ada bautnya beda teman-teman. Kalau speaker bautnya lebih lebar kayak payung, tapi kalau untuk motherboard, untuk baterai, casing bawah itu rata-rata pakai yang F8, F6, F12, jadi enggak pipih. Kalau pipih itu biasanya pakai untuk cover pas DVD biar bisa masuk pas di casing baterai. Beberapa laptop pakai baut yang pipih kalau yang di bawah baterai, seperti punyanya Toshiba NB 305 itu bautnya pipih. Karena kalau misal dikasih baut yang F8 dia nongol, baterainya nggak bisa ngancing. Nah ini speaker kedua kita lepas. Motherboard itu tetap ada baut yang nempel sama bottom case bawah, jadi tetap kita harus lepas baut-bautnya. Sekitar biasanya sih umumnya itu sekitar 5-7, tapi kadang ada yang lebih banyak dari itu. Ada beberapa laptop yang motherboard nempel ke bottom case itu bautnya lebih dari 15 ada. Kayak punya MacBook, kalau MacBook itu keyboardnya itu hampir sekitar 50 baut kecil-kecil kalau misal mau ngelepas. Kalau punya laptop merek MacBook mau ganti keyboard susah banget. Kenapa harganya mahal? Itu sepertinya karena modulnya bagus, terus sistem ininya baut-bautnya itu juga oke, jadi itu yang bikinnya lebih mahal. Ini sudah lepas teman-teman. Jadi ini prosesor. Oke, kita sudah hapus pastanya tadi.
Terus ini harddisk pertama, harddisk kedua, soket RAM, ini soket baterai, itu baterai CMOS. Banyak yang nanya baterai CMOS itu baterai apa? Min, ya itu tadi baterai CMOS. USB, HDMI, soket-soket yang tadi dilepasin itu soket keyboard, soket baterai, soket speaker, itu Bluetooth, jack audio, sound, USB lagi, HDMI, VGA out, sama LAN. Ini dulu sih teman-teman. Jadi kalau misal butuh tutorial laptop merek apa, seri berapa, boleh komen di bawah. Nanti Mimin upayakan bisa bikin videonya. Jadi kalau misal butuh tanya-tanya juga boleh ya. Terima kasih.